Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan pertama Flip Class Marketing Management dengan saya Humera Sudulakan SCMM. Saya akan menjelaskan tentang mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21. Ruang lingkup pemasaran. Pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Definisi pemasaran terpendek adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Asosiasi Pemasaran Amerika Serikat menawarkan definisi sebagai berikut. Pemasaran adalah suatu organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. Apa yang dipasarkan? Yang pertama ada barang. Barang-barang fisik merupakan bagian terbesar dari produksi dan usaha pemasaran kebanyakan negara. Bukan hanya perusahaan yang memasarkan barang-barang mereka, melainkan juga internet, bahkan individu dapat secara efektif memasarkannya. Yang kedua, ada jasa. Jasa mencakup hasil kerja perusahaan, penerbangan, hotel, sewa mobil, tukang cukur, dan ahli kecantikan, orang-orang yang melakukan pemeliharaan dan perbaikan. Juga ada profesional yang bekerja dalam atau untuk perusahaan, seperti akuntan, pengacara, insinyur, dokter, programmer, dan konsultan manajemen. Lalu ada pengalaman. Dengan merangkai beberapa perusahaan jasa dan barang, seseorang dapat menciptakan dan memasarkan pengalaman. Walt Disney World Magic Kingdom adalah suatu pengalaman. Pelanggan mengunjungi negeri dongeng, kapal bajak laut, atau rumah hantu. Berikut juga dengan Hard Rock Cafe, di mana pelanggan dapat menikmati jamuan atau melihat pertunjukan musik dalam konser langsung. Lalu ada orang. Pemasaran selebriti telah menjadi bisnis penting. Dewasa ini, setiap bintang film besar memiliki seorang agen, seorang manajer pribadi, dan menjalin hubungan dengan agen-agen kehumasan. Ini bisa dicontohkan brand ambassador dari make up, dari obat, atau dari produk-produk lainnya yang diminati oleh masyarakat. Lalu ada tempat. Kota, negara bagian, wilayah, dan bangsa-bangsa bersaing aktif untuk menarik para turis, pabrik, kantor pusat pemerintahan, dan tempat tinggal baru. Para pemasar tempat mencangkup para spesialis, pengembangan ekonomi, agen real estate, bank-bank komersial, asosiasi bisnis setempat, dan agen-agen kehumasan serta periklanan. Lalu ada properti, merupakan hak kepemilikan tak berwujud, baik itu berupa benda nyata, real estate, atau finansial, saham, dan obligasi. Agar real estate bekerja atas nama pemilik atau pencari properti guna menjual untuk membeli real estate untuk keperluan komersial atau tempat tinggal. Organisasi. Organisasi secara aktif bekerja untuk membangun citra yang kuat dan menyenangkan dalam pikiran masyarakat publik mereka. Perusahaan menghabiskan banyak uang untuk iklan identitas korporat, universitas, museum, organisasi pementasan seni, dan semua organisasi nirlaba menggunakan pemasaran untuk mendorong citra publik mereka dalam bersaing untuk mendapatkan khalayak dan dana. Lalu ada informasi. Informasi dapat diproduksi dan dipasarkan sebagai sebuah produk. Pada hakikatnya, informasi merupakan sesuatu yang diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat. Produksi, pengemasan, dan distribusi informasi merupakan salah satu dari industri utama masyarakat. Sebagai contoh, ensiklopedia dan buku non-fiksi pemasaran informasi, majalah Road dan Track dan Beat pemasok informasi penting masing-masing tentang dunia mobil dan komputer. Lalu, siapa yang memasarkan? Yang pertama ada pemasar dan prospek. Pemasar adalah seseorang yang mencari tanggapan dari pihak lain yang disebut prospek. Para manajer pemasaran berupaya untuk mempengaruhi level, waktu, dan komposisi permintaan untuk memenuhi tujuan organisasi. Ada 8 kemungkinan status permintaan. Yang pertama, permintaan negatif. Konsumen tidak menyukai produk atau bahkan mungkin membayar satu harga untuk menghindarinya. Lalu ada permintaan non-konsisten. Konsumen mungkin tidak sadar atau tidak tertarik pada produk. Lalu ada permintaan laten, yaitu konsumen bisa berbagi kebutuhan yang kuat yang tidak dapat dipuaskan oleh sebuah produk yang ada. Menurunkan permintaan.
Konsumen mulai tidak terlalu sering atau sama sekali tidak membeli produk. Ada permintaan tidak teratur, pembelian konsumen bervariasi berdasarkan musim, bulan, minggu, hari, atau bahkan jam. Permintaan tidak teratur ini bisa kita contohkan seperti keperluan-keperluan di luar negeri untuk musim, sesuai musim, misalnya baju dingin, baju panas, makanan musim dingin, makanan musim panas, seperti itu. Lalu ada permintaan penuh, konsumen secara memadai membeli semua produk yang ditempatkan di pasar. Permintaan berlebih, konsumen yang ingin membeli produk lebih banyak daripada yang dapat dipuaskan. Permintaan tidak menyeluruh, konsumen mungkin tertarik pada produk yang memiliki konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. Pasar. Secara tradisional, pasar adalah tempat fisik di mana para pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Para ahli ekonomi menggambarkan pasar sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas sebuah produk atau kelompok produk tertentu, misal pasar pertumbuhan atau bahan makanan. Setiap ekonomi negara dan ekonomi global terdiri dari perangkat interaksi yang rumit dari pasar yang dihubungkan melalui proses pertukaran. Pasar konsumen, perusahaan yang menjual barang dan jasa konsumen secara massal seperti minuman ringan, kosmetik, perjalanan udara, dan sepatu atletik dan peralatan menghabiskan banyak waktu yang dengan membangun citra merek unggul. Lalu ada pasar bisnis. Perusahaan yang menjual barang dan jasa bisnis sering menghadapi pembeli profesional yang terlatih dan banyak tahu yang terampil dalam menilai tawaran yang bersaing. Pemasar bisnis membeli barang dengan maksud membuat atau menjual ulang sebuah produk kepada yang lain untuk mendapatkan laba. Pasar global. Perusahaan yang menjual barang dan jasa di pasar global menghadapi keputusan dan tantangan tambahan, misalnya mereka harus memutuskan negara mana yang akan dimasuki, bagaimana memasuki negara sebagai eksportir, pemberi lisensi, mitra usaha, pengusaha pabrik kontrak, atau pengusaha pabrik tunggal. Bagaimana mengadaptasi fitur produk dan jasa mereka pada masing-masing negara, bagaimana menetapkan produk, mengadaptasi komunikasi mereka agar sesuai dengan budaya. Lalu ada pasar nirlaba dan pasar pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang menjual barang mereka kepada organisasi nirlaba seperti gereja, universitas, organisasi amal, atau organisasi perintah perlu menetapkan harga secara hati-hati karena kekuatan pembeli yang terbatas. Konsep tren dan tugas pemasaran fundamental. Konsep inti, seperangkat konsep menciptakan satu fondasi untuk manajemen pemasaran dan orientasi pemasaran holistik. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Pemasar harus berusaha memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan sasaran. Kebutuhan merupakan tuntutan dasar manusia seperti air, makanan, rekreasi. Kebutuhan-kebutuhan itu menjadi keinginan bila diarahkan kepada sasaran spesifik yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan. Permintaan adalah keinginan akan produk-produk spesifik yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Kita dapat membedakan 5 jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan yang dinyatakan. Pelanggan menginginkan sebuah mobil mewah. Lalu yang kedua, kebutuhan real. Pelanggan menginginkan sebuah mobil bukan soal harga awalnya, melainkan biaya operasinya murah. Lalu ada kebutuhan yang tidak dinyatakan. Pelanggan mengharapkan layanan yang baik dari dealer. Keempat, kebutuhan yang disenangi. Pelanggan akan suka kalau dealer memasukkan sistem navigasi on-board. Yang kelima, kebutuhan rahasia. Pelanggan ingin terlihat oleh para sahabat sebagai konsumen yang cerdas. Sekian pertemuan untuk Flip Class minggu ini. Selanjutnya kita akan membahas di kelas, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.